Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan program Sketsa Literasi Indonesia. Program Sketsa pagi ini, tim Sketsa Literasi Indonesia akan membaca sebuah cerpen yang berjudul Hari Pembalasan. Bagaimana isi cerpen itu? Ayo kita simak bersama-sama. Hari Pembalasan. Ketika itu, suasana sedang terjadi kekacauan di berbagai lokasi. Di antara kekacauan itu berada di sebelah timur Padang Mahsyar. Rupanya, kekacauan itu dipicu oleh seorang bernama Badu, yaitu mantan pejabat tinggi Kementerian Agama yang namanya ketika di dunia itu bernama Yakuya Yahya. Yakuya Yahya memimpin rombongan cukup banyak. Yakuya Yahya marah-marah dan berkata, Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu siapa aku ini? Bukankah aku sudah beramal banyak, memberangkatkan haji ribuan orang? Masih kurangkah pengabdianku kepadamu? Jika Tuhan tidak segera membukakan pintu surga untuk rombonganku yang besar ini, aku akan membawa rombongan jamaah haji reguler lainnya lebih besar untuk ikut portable memprotes kebijakanmu, Tuhan. Dengar ancaman Yakuya Yahya, malaikat Ridwan, penjaga surga berkata, Yahya, kamu berasal dari Indonesia ya? Kamu yang merekayasa antrian jamaah haji itu ya? Kamu yang menjamin rombonganmu dan mengatakan bahwa yang sealiran dengan ormasmu pasti akan masuk surga itu ya? Oh ya, kamu juga yang menyamakan Alton dengan golongan anjing itu bukan? Mendengar pertanyaan malaikat Ridwan, Yakuya Yahya menjawab, What? Kau tahu kamu malaikat Ridwan? Dari mana tahu itu semua? Pasti ada yang bersyarat sama saya ini. Hai, siapa yang mengkhianati aku? Siapa yang membesarkan rahasia itu semua? teriak Yahya penuh emosi. Bukan kaki dan semua yang ikut timur ini sudah tahu bahwa amal perbuatan kita masing-masing. Aku sudah bisa membaca catatan amalku sendiri. Demikian kamu Yakuya Yahya. Lihat apa yang ada pada lehermu itu. Itulah catatan perbuatanmu. Kamu bisa membaca dan menghitung sendiri melalui catatan amal yang digolongkan pada lehermu. Sudahlah, kita menyerah saja, kata Sulkan, mantan anak buah Yakuya Yahya ketika di dunia. Malaikat Ridwan lalu memperdengarkan salah satu firman Allah dalam surat Bani Israel. Mendengar kalam ilahi itu, Yahya tersungkur, menangis terseduh-seduh karena menyadari bahwa mempermainkan kuota jamaah haji adalah dosa besar, dan tindakannya itu salah satu tindakan yang merugikan jamaah haji yang sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan kewajiban menjadi tertunda. Padahal mereka sudah mengantri puluhan tahun untuk berhaji menunaikan perintah Tuhannya, namun terganjal akibat olahnya. Seketika malaikat Ridwan berkata, Surga bukan untuk tempat tinggal bagi penjilat dan pengkhianat sepertimu. Parkir sana, ke neraka. Demikian kakekku bernama Musli menceritakan kisah-kisah heroik ketika manusia
berada di padang Maskarhla. Sebelum saya terbangun dari tidur, kakekku sempat berkata, Justru ingin mendengar firman Allah yang ada dalam kisah kakek di atas. Ayo, dengarkan. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua petanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Tiba-tiba tua masjid membangunkan dari tidurku, padahal aku masih ingin mendengar kisah dari kakekku lebih lama lagi. Tetapi azan subuh sudah berkumandang. Aku harus ke masjid untuk sholat berjamaah. Habis itu
aku membaca firman Allah sesuai dalam kisah dalam mimpiku. Ya Allah, hatiku bergetar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Salam literasi.